الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurr al-mayamin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala karunia-Nya yang begitu banyak jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian hendak menghitung jumlahnya nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya karena begitu banyak jumlahnya. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehatul afiat, nikmat diberi waktu luang dan diberi kesempatan serta diberi taufik sehingga kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengaji, menghadiri majelis ta'lim ya, demi meraih ridhonya Allah dan ridhonya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kenikmatan ini ya Allah langgengkan ya, dan Allah beri kita taufik sehingga kita bisa mensyukurinya, sehingga Allah tambah nikmat di atas nikmat sampai kita bisa merasakan nikmat surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang merupakan penutup dari para nabi, Nabi yang begitu amat sangat peduli terhadap umatnya, Nabi yang senantiasa kita harapkan perhatiannya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita mendapatkan tempat yang dekat kelak di sisinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat para orang tua, para guru, para hadirin jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Al-Habib
Mukarram al-Muhtaram Saleh bin Syahab yang telah membuka majelis kita ini dengan aneka ragam zikir dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yang beliau sudah pimpin berupa zikir dan selawat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuka pintu kucuran rahmat dan barakah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di sore hari menjelang maghrib di Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang penuh keberkahan ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita, yaitu kajian kitab Risalatul Muawanah Risalatul Muawanah wal Mu'azarah wal Mudhaharah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di mana buku ini baru saja kita buka, selesai kita membaca, menghatamkan kitab Ad-Da'watut Tammah. Kemarin muqaddimah sampai amma ba'du sudah kita baca, yang tentunya isinya berupa pujian kepada Allah dengan sifat-sifat mulianya dan serta selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siram pakai air. Itu air siram. Ketendang tadi. Enggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali bacaan dari kitab ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-arif billah al-alim al-allamah jud bid-da'wa wal-irsyad wa ghawth al-ibad wal-bilad al-habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih Risalatul Muawanah rahimahullah rahmatal abrar wa adama lana an-naf'a bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum. أما بعد فيقول العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجي عفو ربه القدير الشريف عبد الله بن علوي الحداد علوي الحسيني عفى الله عنه وعن أسلافه آمين. هذه رسالة بحول الله وقوته جامعة ووصية بفضل الله ورحمته نافعة حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر للعلم. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير كان له من الأجر مثل فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام أجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده. وقال عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى الحيتان في الماء إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Ma'awanah, semoga rahmat Allah senantiasa meliputinya dan Allah berikan kita manfaat melalui ilmu-ilmunya dan rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepadanya, yang kita rasakan manfaatnya insyaallah baik di dunia maupun di akhirat, sampai kepada apa yang beliau tulis di dalam muqaddimah ini dengan bunyi amma ba'd. Kemudian daripada itu, fayaqulul abdul faqir, maka dengan ini berkata seorang hamba yang fakir, al-mu'tarif bil qusuri wat taqsir, yang mengaku lemah sebagai makhluk yang lemah, wat taqsir, dan lalai. Syuf Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk lemah, ya, yang banyak kelalaiannya, sekelas Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Memang seyogianya kita seperti itu. Jangan pernah merasa berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa rajin sedikit, sholat duhanya udah bangga diri. Dan bangga diri ini namanya ujub, dan ujub ini bisa meluluh lantahkan pahala dari amal baik kita. Jadi kita harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufiknya, inayahnya, bantuannya, saya tidak akan bisa kita melakukan. Saya tidak akan kita bisa meluluskan kita punya niat. Kita hanya bisa pengen, tapi yang mewujudkan keinginan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun keinginan tersebut itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang menciptakan gerakan semuanya Allah. Semua gerakan, ya, karena ada peredaran darah dipompa sama jantung berdetak. Siapa yang detakin? Ente pasang baterai, nggak pernah. Kalau suatu saat Allah berhentiin, udah nggak bisa bergerak gitu, ya. Artinya semua ciptaan adalah ciptaan Allah, sampai gerakan kita. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita manusia hanya memilih, ya, hanya ingin ke kanan dan ke kiri. Allah itu juga di dalam memilih kanan kiri pun kita dibekali ilmu sama Allah. Udah dibekali ilmu, kita dipilihin lagi sama Allah. Pilih yang kanan, itu baik buat Anda, jangan pilih yang kiri. Nah, Allah udah baik membekali kita penglihatan, pendengaran, akal, rasa, yang dengannya kita bisa mantesin diri untuk memilih. Udah begitu Allah pilihin lagi yang terbaik buat kita. Habis itu Allah wujudkan permintaan kita, pilihan kita Allah ciptain, Allah gerakin kita sampai untuk menggapai pilihan kita. Nah, kalau Allah nggak izinin, nggak bakal berjalan. Cuman pengen, tapi nggak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus diingat selalu, ya, harus diyakini, dijadikan itu sebagai kesadaran, pengakuan di hadapan Allah. Makanya Imam Al-Haddad berkata, sungguh telah berkata dalam tulisan ini, siapa? Dia memperkenalkan dirinya seorang hamba yang fakir, membutuhkan, amat sangat butuh sama Tuhannya Allah. Al-mu'tarif bil qusuri wat taqsir, yang mengaku sebagai makhluk yang lemah. Udah makhluknya lemah, banyak kelalaiannya lagi. Ar-raji'af wa rabbihil qadir, yang penuh harap meraih ampunan Tuhannya yang maha berkuasa. Asy-syarif, ya,
seorang syarif, maksudnya keturunan Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini. Abdullah putra Alwi Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini. Afallahu anhu wa an aslafi, amin. Semoga Allah mengampuni dia dan para leluhurnya, amin. Apa? Saya hendak berkata apa? Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'ah. Ini yang ada di hadapanmu ya adalah risalah. Risalah buku kecil ya, yang mana dengan daya dan dengan kekuatan Allah dan daya dari Allah, upaya dari Allah, buku ini, risalah ini paripurna, jami'ah, sempurna, menyeluruh. Wa wasiyatun bi fadlillahi wa rahmatihi nafi'ah. Dan risalah ini juga merupakan wasiat yang mana bi fadlillahi wa rahmatihi, berdasarkan karunia Allah dan berdasarkan rahmat Allah, bukan berdasarkan upaya saya, enggak. Ini wasiat bermanfaat insyaallah. Hamalani ala wadhiha. Kenapa saya karang ini? Kenapa saya tulis wasiat ini? Kenapa saya karang risalah ini? Kenapa? Al-imtithal li amrillah. Ada beberapa faktor yang mendorong saya sampai saya tulis buku ini, kata Allah Haddad. Jadi dikasih tahu alasannya. Pertama, al-imtithalu li amrillah ta'ala wa amri rasulih. Pertama adalah sebagai bentuk pelaksanaan dari perintahnya Allah dan perintahnya Rasulnya. Nanti akan kita tahu, disebutkan nanti ayat-ayatnya. Jadi saya nih bikin tulisan karya yang isinya wasiat-wasiat keagamaan, nasihat-nasihat keagamaan, ya. Ini tak lain dan tak bukan dorongannya adalah pengen nurutin perintah Allah. Warraghbatu fil wa'd as-sadiq al-warid fi ad-dalalati 'ala al-huda wa ad-da'wa ila al-khair wa nashr al-'ilm. Dan juga punya harapan meraih janji Allah yang tentu enggak akan berbohong dalam berjanji. Yang mana janji ini diperuntukkan buat siapa? Buat mereka yang menunjuk ke jalan hidayah, yang mengajak ke jalan kebaikan, dan yang menyebarkan ilmu. Ya. Allah di dalam Al-Quran, Nabi di dalam petua-petua hadisnya, ya, mengumbar janji, dan mereka nggak akan menyalahi janji mereka. Ya, berupa pahala dan janji-janji baik lainnya buat mereka yang menunjuk ke jalan hidayah, mengajak ke jalan kebaikan, dan menyebarkan ilmu. Jadi selain menjalankan perintah pun pengen meraih apa yang dijanjikan berupa kebaikan dunia dan akhirat buat mereka yang melakukan hal-hal ini. Ini yang mendorong saya membuat karya ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ini perintah dari Allah di dalam ayat ini. Jadilah sebahagian di antara kalian. Jadilah sebahagian di antara kalian, kata Allah, sekelompok umat yang kerjaannya yad'una ilal khair, mengajak orang ke jalan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintah ke jalan ma'ruf, jalan kebaikan yang disepakati, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang seperti ini yang mengambil jalan ini, yang menjalankan perintah ini adalah orang-orang yang beruntung. Ini perintah. Nah, ini salah satu ayat perintah. Habib Allah Haddad jalanin perintah ini. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di ayat lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, kata Allah, kepada Nabi Muhammad, dan otomatis juga kepada kita semuanya, karena Nabi Muhammad diutus untuk jadi panutan. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengajak orang ke jalan
kebaikan. Nah, Nabi jalankan. Kita disuruh, diperintahkan untuk ngikutin Nabi. Dan di antara kerjaan Nabi adalah mengajak orang ke jalan kebaikan. Berarti kita juga diperintah oleh Allah ya untuk mengajak orang ke jalan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Bil hikmah. Dengan ajakan-ajakan penuh hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran-pelajaran yang baik, yang syarat akan ilmu, yang bobotnya baik ya. Terus masuk bisa mengajak orang dengan hatinya, dengan pikirannya ya. Dan di ayat lain juga Allah katakan, wa qala ta'ala wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah, kata Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil janji. Ya. Mengambil janji. Janjinya siapa? Orang-orang yang diberikan kepada mereka apa? Alkitab. Pengajaran dari langit berupa kitab. Ya, semuanya sepanjang sejarah. Semua yang dikasih kitab, terkhusus para pemimpinnya, para anbiya dan para mursalin, diambil janji mereka untuk apa? Litubayyinunnahu linnas, untuk menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Wala taktumunah, jangan disembunyikan. Ya. Orang yang namanya ilmu syariat, ya, ente mengetahui, harus ente buka. Jangan ada satupun yang ditutup. Jangan malah akhirnya sama seperti sebahagian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah melihat kebenaran yang ada di kitab-kitab mereka, tapi sebagian diantaranya mereka tutupi. Salah satunya diantaranya apa? Yang paling besar adalah berita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Itu ditutup-tutupin. Intinya ilmu dari Allah sebarin. Ilmu dari Allah terangin. Jangan ditutup. Ini perintah. Ini ayat-ayat dikutip oleh Al-Haddad biar kalian tahu dan biar kita semua tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Al-Haddad nulis buku ini menjalankan perintah. Tentu dengan potensi yang dia miliki. Jangan maksain, nulis belum nggak becus, nulis. Kemudian waqala ta'ala nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wahai Rasulullah, katakanlah, maksudnya kepada umat, hadhihi sabili, ini jalan saya. Ad'u ila Allah, apa jalan saya? Saya mengajak orang ke jalan Allah. Saya ngajak orang untuk mengenal Allah, bukan untuk mengenal diri kita. Saya ngajak orang untuk menyanjung Allah, bukan ngajak orang untuk menyanjung diri kita. Ya. Ad'u ilallahi ala basiratin, atas dasar hikmah, kesadaran, ya, dalil dan bukti yang nyata. Ya. Ana wa man ittaba'ani, siapa? Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini jalannya. Mengajak orang ke jalan kebaikan dengan dasar hikmah, dalil, hujjah dan lain sebagainya. Ini juga bukti bahwa ngajak nggak sembarangan ngajak perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Duduk di sini intinya nyari ilmu, bekalin diri dengan ilmu. Ya. Mal hayatu illa li ahli ilm wa mal maut illa li ahlil jahl. Tidaklah kehidupan itu melainkan hanya miliknya orang yang berilmu. Tidaklah kematian hanyalah milik orang-orang yang bodoh. Ya, kata Kamagila sebagaimana dikatakan dalam syair apa? Fa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi
fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Ya. Dan di dalam kejahilan, ya, sebelum kematian sungguhan, ya, kematian buat si empu kejahilan tersebut. Artinya orang yang bodoh, ya, sebelum dia mati dengan kebodohannya sudah ternilai mati. Fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Jasadnya orang-orang bodoh sebelum kuburannya dia adalah kuburan buat dirinya sendiri. Karena orang bodoh adalah orang yang mati. Tidak hidup kecuali dengan ilmu. Ya. Tidak hidup kecuali dengan ilmu. Al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Al-jahlu narun lidinil mar'i tuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Kejahilan ibarat api yang akan membakar agama seseorang. Kejahilan ibarat api yang akan membakar agama seseorang. Sedangkan ilmu ibarat air yang akan memadamkan api tersebut. Nah, jadi berdakwah harus berilmu dulu. Terus sekarang orang banyak mau berdakwah tanpa bekal ilmu. Akhirnya bicaranya salah. Akhirnya yang dengerin jadi tersesat. Kagak belajar. Kalau ngajak orang, kita belum belajar. Mau ngajak orang, jangan pakai ceramah. Ajak orang ke tempat ceramah. Ajak orang ke majelis ilmu. Bukan nggak berilmu bikin majelis. Ya salah. Bikin labas kalau majelisnya cuma qiraah ratib, qiraah. Ya itu juga bacaannya masih belepetan lagi. Iya kan? Ajak, buka majelis boleh, tapi ajak guru-guru, biar guru yang benar yang ngisi. Kadang-kadang orang sekarang udah percaya diri aja deh. Enak menjadi ustaz, amplopnya banyak, tapi nggak belajar. Akhirnya ngajarnya ngarepin amplop. Kita lagi pengen kerja, kita lagi pengen usaha kayak kalian. Masya Allah. Jadi ini bukti bahwa memang Nabi mengajak kita untuk ikut jalurnya, mengajak orang ke jalan kebaikan. Tapi dengan dasar hujjah, ilmu. Kalau kita punya ilmu, gunakan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, ajak orang ke orang ahli ilmu. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyuballigh syahidu minkumul ghaiba." Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Ajib hadza kalam. Nabi Muhammad SAW itu setiap saat Nabi Muhammad bicara, di hadapan Nabi siapa? Para sahabatnya. Para sahabatnya jumlahnya nggak sejumlah umat Islam sekarang. Sepanjang sekarang, benar nggak? Yang menerima langsung omongan dari Nabi siapa? Sahabat. Nah, berarti yang menjadi saksi siapa? Sahabat. Nabi setiap habis bicara, terutama waktu ini hadis riwayatnya waktu lagi di Hajjatul Wada, lagi di haji pertama dan terakhirnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, di tahun ke-10, ya, Hijriyah. Nabi Muhammad SAW ngumpulin para sahabat, jumlahnya saat itu ribuan. Nabi ceramah di atas punduk ontak, bicara macam-macam permasalahan. Nah, terakhir di antara omongannya, liyuballigh syahid minkumul ghaib. Orang yang menjadi saksi sekarang, sampaikan kepada mereka yang tidak ada, yang gaib. Iya enggak? Kenapa? Nabi kasih alasan. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Karena bisa jadi, ya, yang membawa fikih, pemahaman keagamaan ini, ya, si pembawanya akan membawakan kepada orang yang lebih faham tentang isi.
Antum misalkan mendengar ustadz ngomong, antum paham dengan kadarnya antum, tapi redaksinya ente hafalin secara pasti. Antum sampaikan redaksi yang ustadz sampaikan kepada orang. Nah, bisa jadi orang tersebut di dalam memahami redaksi itu lebih paham ketimbang kita. Paham nggak? Jadi sampaikan. Bisa jadi emang belum tahu, atau sudah tahu mungkin ada pemahaman yang lebih. Ya, intinya yang mengambil fikih bisa jadi menghantarkan kepada orang yang lebih paham dibanding begitu. Orang yang membawa pemahaman bisa jadi membawa pemahaman itu ke orang yang lebih paham. Maksudnya akan lebih paham. Terus katanya warubah hamil fikhin laisa bifaqih. Bisa jadi pun juga orang yang lagi bawa pelajaran dianya sendiri belum tahu pelajaran tersebut, kecuali setelah disampaikan baru dia mendapatkan pemahaman dari orang. Ya, yang penting dalam ilmu hadis itu sampaikan. Redaksinya begitu sampaikan. Ya. Karena subhanallah syuh. Banyak yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW maknanya nggak terang di zaman itu, tapi di zaman belakangan baru makna tersebut menjadi terang dengan perkembangan teknologi informasi, baru ketahuan oh maksudnya Nabi itu ini. Nah itu deh, rubah hamili fikhin ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi yang bawa berita nggak lebih paham ketimbang yang disampaikan berita kepadanya. Yang disampaikan berita kepadanya lebih paham isi beritanya ketimbang yang bawa berita. Maka dari itu yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini perintah, benar kan? Kan tadi Al-Haddad bilang faktor-faktor pendorong dia nulis buku ini, ya, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Nabi. Ini perintah dari Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Oh, ini disebut al-wa'dus shadiq nih. Janji jujur yang menggiurkan buat orang-orang yang berakal, ya, dari Nabi Muhammad SAW buat mereka yang mengajak ke jalan kebaikan. Nabi katakan man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak orang ke jalan petunjuk, kana lahu minal ajr, dia akan mendapatkan pahala dari ajakan tersebut mithlu ujuri man tabi'ahu, sebanyak pahala orang yang ngikutinnya. Nah, kita dapat hidayah, kita amalkan, dapat pahala gak? Dapat pahala. Terus kita ajak orang untuk menjalankan hidayah tersebut. Orang yang menjalankan hidayah tersebut dapat pahala gak? 1 orang, 2 orang, pahalanya 2 macam dari 2 orang. 3 orang yang ikut, pahalanya 3 macam dari 3 orang tersebut. Nah itu semua didapetin sama orang yang ngajak orang-orang tersebut. Yang diajak 10 berarti dia mendapatkan pahala dia sebagai pengamal, dan pahala pengamalan orang yang 10 juga dia dapetin, ya, layan kusudalika min ujuri syai', tanpa harus pahala orang-orang yang mengamalkan itu berkurang sedikit pun. Jangan dikira aneh ngajak antum 10 orang misalkan ke jalan kebaikan, terus pahala dari kebaikan yang antum amalin semuanya buat anak, intinya nggak dapat apa-apa. Enggak. Antum masing-masing dapat dan anak dapat. Di saat anak dapat, hak antum sedikit pun nggak berkurang. Itu maksud Nabi redaksi hadis Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah. Hati-hati nih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah. Barang siapa yang ngajak orang ke jalan kesesatan,
kana alaihi minal ithim, maka dia akan terbebani dosa, ya, sebanyak dosa yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min adzami syai', tanpa harus mengurangi dosa-dosa orang yang pelakunya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, jangan coba-coba kita ngajarin orang enggak benar. Nasallallahu alaihi wasallam, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khair kana lahu minal ajri mithlu fa'ilih. Barang siapa yang menunjuk ke jalan kebaikan, maka dia akan meraih pahala semisal pahala pelakunya, sama. Cuman ini dengan redaksi yang lebih man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithlu fa'ilih. Atau enggak ada lagi redaksi hadis yang lebih singkat, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Penunjuk jalan kebaikan sama seperti pelakunya. Penunjuk jalan kebaikan sama seperti pelaku kebaikan tersebut. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, idza mata ibnu Adam. Ini juga menjadi hadis-hadis yang memotivasi Habib Al-Haddad menuliskan karya ini yang kita baca sekarang. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati atau enggak wafat putra Adam, yakni manusia, inqata'a 'amaluhu, terputus seluruh amalnya dia, ya, illa min thalath, kecuali dari 3 sumber. Ya. Shadaqatun jariyatun, amal sedekah jariyahnya dia yang pernah dia perbuat di saat dia hidup, terus akan mengalir walaupun dianya sudah mati, seperti bangun masjid, seperti wakaf Quran, seperti mantek air, atau enggak bikin satu kegiatan yayasan yang berjalan dengan baik, terus orang udah meninggal, yayasannya terus berjalan dan dia wakafkan yayasan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam, banyak. Ya, punya duit sedikit kita titipin di masjid. Ini masjid lagi bangun, kita masukin duit kita. Insyaallah dari duit kita kebeli yang namanya semen, nempel tuh semen kita di temboknya. Berjalan terus, walaupun kita meninggal terus berjalan. Ya. Nggak mesti yang berupa duit, ada berupa hal-hal yang lain, pikiran, ya, ide dan lain sebagainya, bisa menjadi sedekah jariyah. Aw ilmun yuntafa'u, itu pertama. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaatnya. Ya, kayak sekarang nih Habib Allah bin Al-Haddad menurunkan karya ilmu yang bermanfaat. Sampai sekarang kita baca, kita mendapatkan hidayah. Sampai sekarang nih kiriman buat Habib Al-Haddad, pahalanya berjalan, Masya Allah, nggak terputus. Ya Allahumma, ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami sebagaimana Engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kepada kami sebagaimana Engkau berikan kepada mereka, ya Allah, ya Rabb. Kemudian awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan dirinya. Ya, bisa anak benar-benar anaknya atau anak didiknya. Ya, anak didiknya yang dia didik sampai besar, akhirnya ini anak terus doain orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, sallu ala nabiyyikum Muhammad, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdah. Orang yang paling dermawan di antara kalian setelah saya. Kalian mau tahu kata Nabi, orang yang paling dermawan di antara kalian setelah saya adalah seseorang alima ilman, belajar ilmu, fanasharahu, kemudian dia tebarkan ilmu tersebut, nggak mengharapkan apapun, ingin mengharapkan manfaat ini dari ilmu ini tersebar. Yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahda. Orang yang seperti ini akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah satu umat besar, karena banyak yang ngikutin.
Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abahnya Al-Habib Salim Asy-Syatiri, abahnya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya. Itu punya hubungan spesial dari jauh sama Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas Keramat Empang Bogor. Surat menyurat. Habib Abdullah bin Mahsin dia takjub dengan jerih payahnya Habib Abdullah bin Umar Syatri yang gigih mendidik santri yang luar biasa. Bahkan anak-anaknya Habib Abdullah bin Mahsin Keramat Empang tuh Habib Muhsin, Habib Zain, Habib Husin, Habib Abu Bakar yang dikubur di situ semua tuh, itu semua belajarnya sama Habib Abdullah bin Umar Syatri. Abahnya Habib Salim, abahnya Habib Hasan. Di Rubat Tarim, tempat pondoknya saya Al-Fakir. Iya. Itu belajarnya di sono. Itu Habib Abdullah bin Umar Syatri, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang Bogor, walinya billah. Katanya dia bilang Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, apa namanya? Sayuhsyaru yaumil qiyamah ummah wahidah. Abdullah bin Umar Syatiri kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dia bersama umatnya banyak di bawah bendera. Dia bersama apa? Para santri-santrinya wa yuqabiluhu jaddu Rasulullah SAW, dan akan disambut oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda. Ini berapa ya? Jam 6 lewat berapa nih? Dhuhur, subuh, isya. Maghrib. Oh, dikit lagi, udah dikit lagi. Sudah sekitar 4 menit lagi. Iya. Nah, terakhir, waqala alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasil khair, muallimin nasil khaira hatta al-hitan fil ma. Seluruh makhluk. Tahu seluruh makhluk? Semuanya berdoa baik buat orang yang ngajarin manusia kebaikan. Seluruh makhluk, hatta al-hitan fil ma, sampai ikan-ikan di lautan itu doa baik buat orang-orang yang ngajarin kebaikan buat manusia. Masya Allah. Ya, yang disebut ilmu yang bermanfaat itu nggak mesti semua berupa ilmu agama. Ilmu keahlian antum ini yang diajarkan juga, tapi diniatkan untuk manfaat. Misalkan ente punya ilmu matematika misalkan, ente ajarin dengan niat supaya orang bisa paham cara ngitung yang benar, ya, biar kalau lagi bikin laporan kagak salah, tidak ada yang dizolimi. Ajarin dengan niat seperti itu, sama dapat seperti ini. Ya, ente sebagai guru namanya, guru yang mengajarkan kebaikan, dan lain sebagainya. Ya. Apalagi kalau ilmu agama yang dengannya kita mengingatkan orang akan akan kebesaran Allah, akan hari kemudian, akan surga dan neraka dan lain sebagainya. Itu penting, ya. Demikian, sampai di sini dulu. Ya, sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan semoga kita semuanya digolongkan menjadi orang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, yang bisa menyebarkan ilmunya dan bermanfaat ilmunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا يا الله. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك الوجود. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر.
وصلاة الله درجة المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء والأصحاب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى أرواح هؤلاء القوم الكرام وإلى روح الحبيب محمد بن أحمد العطاس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه هذا طش الصحب والحمد لله.